Halo semuanya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sini Damiani, saya dari jurusan Pendidikan Khusus Untirta semester 3 kelas B. Dan di sini saya akan membacakan terjemahan Kasyifatus jilid 1 bagian-bagian Toharoh. Syarat-syarat wudu dan mandi ada di 10 bagian, yaitu yang pertama, Islam. Wudu dan mandi tidak sah dari orang kafir karena wudu dan mandi adalah suatu ibadah badaniyah yang dilakukan tanpa dilatar belakangi oleh darurat, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli ibadah. Yang kedua ada tamyiz. Wudu yang dilakukan oleh orang yang belum tamyiz dihukumi tidak sah. Yang tiga ada nakoh atau bersih, maksudnya bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, nakoh atau bersih dari benda yang mencegah datangnya air sampai pada kulit, seperti minyak yang telah mengeras, atau lilin, atau zat tinta dan pacar, bukan bekasnya atau duri, yang apabila dicabut, maka bagian yang dikenainya itu tidak merapat, atau darah, atau debu yang ada di anggota tubuh. Bukan keringat yang telah mengeras, atau kotoran di bawah kuku, atau kotoran di mata. Tidak termasuk benda yang mencegah datangnya air sampai pada kulit adalah lingso di rambut yang sulit dihilangkan. Maka hukumnya jimahu dan kulit bisul yang sudah dikeluarkan isinya, meskipun sebenarnya mudah untuk dihilangkan. Bahkan kulit bisul ini lebih utama sebagai perkara yang tidak mencegah datangnya air sampai ke kulit daripada keringat yang telah mengeras, karena kulit tersebut masih termasuk bagian dari tubuh. Yang kelima, tidak ada benda yang menempel di atas anggota tubuh yang dapat merubah sifat-sifat air, seperti zakfaron dan cendana. Yang keenam, mengetahui fardiyah, sifat kefarduan, wudu atau mandi. Maksudnya mengetahui bahwa masing-masing dari keduanya adalah fardu, yakni yang apabila dilakukan maka diberi pahala, dan yang apabila ditinggalkan maka disiksa. Karena orang yang tidak mengetahui fardiyah wudu atau mandi tidak mungkin memiliki kemantapan niat. Oleh karena inilah niat tidak sah dari orang yang tidak mengetahui fardiyah wudu atau mandi. Yang ketujuh, tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardu wudu atau mandi sebagai suatu kesunahan. Baik seseorang meyakini bahwa semua perbuatan wudu atau mandi itu fardu, atau ia meyakini bahwa di dalam wudu atau mandi ada yang fardu dan yang sunnah, meskipun tidak bisa membedakan manakah yang fardu dan manakah yang sunnah. Inilah bagi orang am. Adapun orang yang alim, yakni orang yang selama waktu tertentu telah fokus mempelajari fikih, maka wajib atasnya kemampuan membedakan fardu-fardu wudu atau mandi dari sunnah-sunnahnya. Artinya, ia harus mengetahui manakah yang fardu dan manakah yang sunnah. Kedelapan, air suci yang mensucikan menurut sangkaan mutawadik, orang yang berwudu, dan muktasil, orang yang mandi, dan menurut keyakinannya, meskipun menurut orang lain air tersebut tidak suci mensucikan. Misalnya ketika tidak diketahui manakah air suci yang mensucikan dan manakah air yang najis dari dua wadah, kemudian masing-masing mutawadik dan mutasil menyangka kesucian wadah yang berbeda. Lalu mutawadik bersuci dengan air wadah ini dan mutasil bersuci dengan air wadah itu, maka masing-masing toharoh dihukumi sah. Oleh karena syarat toharoh dalam air suci mensucikan, maka tidak sah melakukan toharoh, baik wudu atau mandi, dengan air mutamak dan mutaghir yang berupa banyak. Kesembilan, masuknya waktu sholat dan masalah toharohnya qaim al-hadas, orang yang selalu menetapi hadas, seperti perempuan istiqadoh. Oleh karena itu toharoh baik wudu atau mandi yang dilakukan oleh daim al-hadas sebelum masuknya waktu sholat dihukumi tidak sah, karena status toharohnya adalah darurat,
Sedangkan tidak ada unsur darurat sebelum masuk waktunya sholat. Ke-10, muwalah. Di antara anggota-anggota dalam mandi dan muwalah di antara rukun-rukun wudhu bagi daim al-hadas. Batasan atau goib dengan pernyataan bagi daim al-hadas dikembalikan pada dua masalah di atas, yakni maksudnya waktu sholat dan muwalah seperti yang kamu ketahui.